Dengan entengnya itu menteri-menteri sekarang bilang, nggak tahu siapa yang bangun. Coba Anda bayangkan. Begitu gobloknya dan begitu amburadulnya kan, itu negeri diurus. Jadi, belajarlah menjadi waras. Jangan mempertahankan politik yang menjilat. Karena seorang penjilat itu tidak baik untuk bernegara dan untuk bangsa ini. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi dengan saya di channel Dimensi TV. Semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas seputar misteri munculnya pagar laut. Yang mana dalam beberapa kesempatan nama Bapak Jokowi juga ikut terseret terkait dalang dibalik munculnya pagar laut ini. Dan juga banyak dari sebagian warganet yang menyangka bahwa Jokowi juga merupakan dalang dibalik munculnya pagar laut ini. Dan menurut Bang Gufroni, pagar laut ini merupakan proyek hutang budi Jokowi ke Bapak Aguan. Nah, oke, saya rasa tanpa perlu berlama-lama, langsung kita tonton videonya. Menteri-menteri, ini kan 50% kan menterinya Jokowi. Oke, sedangkan proyek ini adalah proyek di zaman Jokowi. Proyek zaman Jokowi dan memastikan bahwa proyeknya harus jalan. Karena sebagai hutang budi. Hutang budinya siapa nih? Hutang budi Jokowi dengan Aguan. Oh, proyek IKN tidak berdiri sendiri. PIK 2 ini, PSN dijadikan PSN itu karena hutang budi, karena Aguan itu telah memberikan kompensasi untuk IKN. Oke, jadi ini kayaknya tidak ada makan siang gratis ya? Oh iya, pasti begitu. Oke, kalau begitu semakin menarik nih bahwa ternyata ini kan proyek yang masih peninggalan Pak Jokowi. Ya. Kemudian yang kedua tadi Pak Gufron menyatakan kenapa kita khawatir dengan kebijakan ini dikeluarkan menteri-menteri sekarang yang awal-awalnya menggebu-gebu, kemudian menjadi melembek, kemudian akhirnya hilang. Karena 50% menteri-menterinya Pak Prabowo ini adalah menteri-menterinya Pak Jokowi, kira-kira gitu. Nah, kan mulai Pak Jokowi dibawa kemarin masalah. Bos, kalau generasi itu pakai pikiran dan gunakan ilmiah akademismu. Ini kenapa LBH PP Muhammadiyah menggugat dan mengkait-kaitkan nama Pak Jokowi? Karena PIK 2 itu landasan hukumnya adalah Perpu tentang PSN. Ya. Jadi Anda belajar cerdas. Siapa yang buat itu? Pak Jokowi. Jadi, kenapa PP Muhammadiyah itu menggugat? Supaya tahu ya, apakah ya izin mempagari kelautan itu apakah juga masuk dalam kerangka PSN itu? Anda harus mengerti juga, ya. Tidak mungkinlah swasta itu berani mempagari laut kalau tidak ada backingannya, kalau tidak ada dekingannya, bos. Ya, jadi kalau untuk memberikan narasi itu, gunakan sedikit akal warasmu dan ilmiahmu. Kalau tidak mempunyai akademis hukum, jadi nggak usah bicara, bos. Dia tertawai masyarakat Indonesia nanti. Ya, berbahaya Anda ini. Anda terlalu memuja, ya, seorang Jokowi melebihi dari Anda mencintai negara Anda. Makanya Anda gagal berpikir waras. Ya, Jokowi itu rakyat yang diangkat menjadi presiden oleh rakyat. Tetapi kebijakannya
perlu ditelisik oleh rakyat Indonesia. Perlu dipertanggungjawabkan oleh Jokowi. Apakah kebijakannya sudah sesuai dengan dasar-dasar hukum Pancasila dan Undang-Undang 45 dan turunannya? Itu bos. Jadi pahami dulu kerangka hukumnya, regulasinya. Oke? Biar kasus ini terang benderang. Ya? Jadi belajarlah menjadi waras. Jangan mempertahankan politik yang menjilat, karena seorang penjilat itu tidak baik untuk bernegara dan untuk bangsa ini. Salam waras bos. Coba lihat bagaimana ugal-ugalannya si Joko ngurus negara. Ya. Ada orang pasang buat pagar di laut dipagar 30 kilometer, dan itu pekerjaan berbulan-bulan, sekitar 12 bulan lebih itu dikerjakan. Ya. Dan sekarang dengan entengnya, itu mereka semua menteri-menterinya sekarang itu kan sebagian besar 50% itu bekas anak buahnya si Joko. Ya. Dengan entengnya itu menteri-menteri sekarang bilang nggak tahu siapa yang bangun. Coba Anda bayangkan. Begitu gobloknya dan begitu amburadulnya kan itu negeri diurus. Udah pasti mereka tahu itu siapa yang bangun. Tapi kenapa mereka nggak berani? Ya pasti mereka udah terima jasa, ya, udah terima sesuatu, sehingga mereka udah terikat tangan dan kakinya, nggak berani lagi ngelawan dengan aguan, gitu. Ya. Nah, mau contoh yang lain, tuh lihat IKN, 80 triliun uang rakyat dimasukin ke situ, sekarang mangkrak. Ya. Sekarang mulai tumbuh belukar, nggak ada yang ngurus itu. Itu yang Anda puja-puja. Ya. Mau contoh lain lagi? Tuh lihat Rempang. Ya. Rakyat di situ sudah tinggal puluhan tahun, ratusan tahun bahkan, sebelum Republik ini ada. Dengan entengnya mau digusur, diusir. Dan itu pulau mau dikasih ke asing dan asing. Itu yang Anda puja-puja. Ya. Mau contoh lagi? Itu BUMN karya yang disuruh buat tol, ya, ugal-ugalan, itu bangkrut semua tuh. Ya. Karena nggak laku. Tol-tol yang dibuat itu nggak laku. Ya. Cuman ambisi pribadi. Ya. Mau contoh lagi? Belum lagi dia ngakalin Mahkamah Konstitusi ini segala macam hancur. Jadi kalau dia itu menang nominasi 2, ya, koruptor dunia, itu udah pas banget gitu. Oke, netizen, ada komentar? Ya begitulah, itu tadi sebuah video terkait dicurigainya Bapak Jokowi juga menjadi dalang dari munculnya pagar laut misterius ini. Nah, serta warganet juga banyak yang meyakini bahwa Bapak Jokowi ini juga terlibat dalam munculnya pagar laut misterius ini. Dan yang terakhir, Bapak ini juga membeberkan tentang bagaimana ugal-ugalannya Bapak Jokowi dalam mengurus negeri ini. Sehingga dia secara tidak langsung menentang ya. Berikan saya satu alasan saja untuk memuja Bapak Jokowi. Kira-kira seperti itu. Nah, oke, saya rasa cukup dulu sampai di sini. Terima kasih teman-teman telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.